double X Sylviamo guys, ayo. Waduh, ataupun akhirnya ditanya, alhamdulillah. Edri Choji sudah diganti namanya, jadi gampang ya, tinggal Iya. cari Nanti ganti aja. juga, wah Cipi Gemoy. Oh, boleh. Cipi gemoy Boleh, ya. boleh. Jangan cipi gelai ya. Aku Gelai. itu ada tangga di depan, aing dorong. Kak. Dijorokin dikit ya, Pak. Iya, joroknya dikit ya, kulit ke bawah. Lah ini dia Selena Yes. dan juga ada Sylvana yang udah dihilangkan. Bener banget. Sylvana lagi-lagi di ban dari Victim Esport kan dia benar-benar nggak mau Imperial Justice-nya Yep. kalau misalnya nanti dilepaskan tuh on point ke Dewa United gitu. Hero-hero dari Dewa United. Sementara mungkin mereka juga takut ya dari Dewa United sendiri apabila dari Sylvana ini kalau sampai terlepas Dewanya nanti bisa ngambil karena mereka juga first pick, ini akan berakibat fatal terhadap tim dari Victim itu sendiri. Yap, lagi-lagi jauh headnya benar-benar nggak boleh dibiarkan untuk lepas karena dia benar-benar respect banget ya Yap. sama hati sendiri. Kalau udah pakai jauh head itu udah nggak bisa ditoleransi lagi sih. Ejectornya tuh on point banget sama seperti dia menggunakan gigi di game pertama tadi. Cuma sejauh ini banyak loh yang masih terlepas ya. Ini ada Esmeralda, ada Sylvana, ada Jauhead dan juga ada ada Selena juga. Sementara Natalia nih berarti masih ada yang terlepas nih antara ataupun ini kalau emang mau diadu dengan Digi yang di ban ini bakal banyak lepas. Ada Benedetta, lalu ada Brody juga, lalu masih ada hero-hero yang lain juga, masih ada Cloud ataupun ya marksman yang biasa digunakan untuk MDL kali ini. Bener banget, ini masih open banget untuk hero-hero yang memiliki burst damage yang cukup besar dan cukup meresahkan di jika dilepaskan di area Land of Dot. Ayo, siapa ya? Next, siapa nih ya? Digi kah atau mungkin Respect Brody kah? Digi kah? Atau mau kalau emang Digi mungkin ini akan diadu tapi ternyata Brody. Ya, Benedetta atau Digi yang bakal diambil oleh Dewa. Langsung aja kita lihat, karena kalau Benedetta yang digunakan oleh Altamis ini juga akan menjadi sebuah satu pressure tersendiri bagi tim e-sport karena dia benar-benar harus melihat pergerakan dari Altamis yang memang langsung cepat banget gitu pergerakannya dari atas ke bawah, bawah ke atas, barat ke timur, timur ke barat lah ya. Benar-benar cepet banget dan kita masih belum lihat nih, masih ada time Fenrir mau pick apakah di first picknya kali ini. First pick itu adalah saat-saat yang dilema banget gitu loh, mau ambil apa ya. Ini adalah hero yang bisa dibilang menentukan gitu, tapi ternyata Benedetta. Nah, ini hero yang licin ini kalau menurut aku ya Pak Bulung ya. Yep. Ini kalau misalkan Benedettanya jadi offlane, Yep. wah ini agak berbahaya sih karena dia tuh bener-bener oke banget untuk nge-clear minion. Jadi kalau misalkan dia di misalkan bottom atau di top lane udah nggak ada kerjaan, dia bisa cepet banget untuk pindah ke mid, bantu mid mungkin. Iya, mobilitasnya tinggi Yes. banget dari Benedetta. Sementara itu udah ada Paquito dan juga ada Matilda yang diambil langsung oleh Victim. Nah, kalau pengalaman kita nih Pak Pulung, kemarin ada Pak Wito dan juga Benedetta di berseberangan lawan. Kayaknya kemarin Benedettanya agak kurang efektif ya di depan Pak Wito ya. Iya, karena sama-sama bisa in and out juga kan. Benar, dari benar. Bene bisa in and out dengan Benar. cepat, dari Paquito juga bisa in and out, walaupun nantinya dari jalan dia sendiri nggak ada dash yang dimiliki oleh oleh Paquito gitu loh. Coba balik lagi nih. Masih ya. Masih digunakan lagi oleh Samohate dan ini juga harus diperhatikan sama tim dari Victim. Di sini juga Roger sudah digunakan. Roger di week pertama, di hari pertama digunakan oleh Victim juga cukup meresahkan sih karena burst output damage yang dikeluarkan dari Rogernya sendiri untuk di area late game-nya ini harus diperhatikan oleh teman-teman dari Dewa United Esport. Sakitnya Roger Iya. tuh berasal dari skill pertamanya ya, Benar, yang Pak. Lekan Pounce yang dimana dia benar-benar bisa memberikan damage yang gede banget persentasenya. Abis itu dia bisa, kalau misalkan dicampur dengan Endless Battle ya, dia bisa memberikan damage yang lumayan gede banget setelah menggunakan Lekan Pounce. Abis itu nge-basic attack, apalagi dengan pasifnya yang bisa ngegaruk 3% HP dari lawannya. Buset, ngegaruk. Ngegaruk dong. Baju baru beli garuk ya, sobek lagi. Ya, sementara itu Digi respect terhadap Yes, of course. Seperti tadi saya bilang ya Pak Pulung ya. Apalagi kalau dilihat nih Pak Wito nih bakal keganggu banget sih dengan adanya Pastinya. tinggi ya kan. Dia nggak bisa melakukan knockout strike dengan proper, dengan baik gitu. Nggak bisa ngangkat. Apalagi juga Matildanya nih kayaknya bakal ketahan juga kan, sering-sering ketahan walaupun movement speednya gede dengan reverse time-nya seorang Digi. Iya, Berbahaya banget sih. Dewa United kali ini harus menghilangkan hero apakah di area Land of Dawn di game kedua? Iya, Cloudy.
Laude-nya memang tadi dia bisa memotong pergerakan sehingga Yep. dia nggak dibiarkan untuk jadi di area late game, dan ini adalah keputusan yang baik juga untuk Dewa United menghilangkan salah satu hero core yang tadi sempat digunakan oleh Big Team di game kedua kali ini. Oke, sementara itu dari victim kali ini masih banyak pilihan yang bisa mereka hilangkan, tapi support sistemnya udah terlihat di situ, udah ada Chang'e, hanya saja dari tank mungkin untuk sekarang ataupun pemilihan dari core-nya Hayabusa ataupun marksman lainnya, mungkin One juga bisa di-ban atau Yes. Bruno juga. Yes. Masih banyak Sun pilihan Sin lagi. juga masih bisa di Iya, Yisansi juga masih terlepas sejauh ini. Marksman masih pada oke, Asahi juga masih pada open kan, Lancelot, Hayabusa, tapi Benedetta sudah ada ya kan, kita nggak tahu apakah Dewa United Esports berniat untuk menggunakan 2 assassin. Tapi kalau dilihat ya sebenarnya Hayabusa mendingan dari Dewa United Esports sih sebenarnya kayaknya mendingan ada assassin deh. Jadi damage outputnya tuh nggak bergantung sama assassin semua, karena dilihat dari victim esports, victim udah ada Pakuito loh yang notabene di jarak dekatnya itu bisa dibilang perih banget. Cuman balik lagi ada itu apa namanya Chang'e. Chang'e. yes. Sedekat-dekatnya nanti Pak Wito ya. Iya, tangannya sih bete Ah juga. sini lu latihan tinju mulu mati kagak, sini Betul. Gimana? Jadi kalau dilihat di konsep game kali ini nih kayaknya counteran. Iya betul banget. Gitu loh. Dan apakah akan ada yang bisa menghilangkan tangannya yang ada di belakang? Karena kalau kita lihat tadi kan Dewa United Esports tangannya tuh rapih banget. Iya. Di belakang tertata rapi. Oke, gue ngeluarin ultimate gue di sini menggunakan Meteor Shower ya kan. Dan sekarang ada Akai Akai? yang muncul. Hai. Oke, ini dia si panda bulat. Fun fact Moy. ya, dulu pertama kali gue nge-cast Mobile Legends, itu gue dicap sama netizen di komentar sebagai Akai, Bang. Akai ya, berarti Iya. Akai nge-cash ya. Iya. Kaister jadinya ya. Akai nge-cash tuh. Bisa juga sih. Iya, Tapi kalau kakak itu gemoy, Iya, muter-muter, lucu. lucu gitu kan. Lucu kan, Bang ya? Lucu, cuman kesian lemaknya ditembakin mulu gitu loh. Ya burn outnya kayak begitu loh, lemaknya tuh lo dibakar-bakarin, tembak dipukul-pukulin ya. 2 hero terakhir dari Dewa United, Cobra dan juga Lancelot atau Bruno atau Yisansin. Yisansin. Yisansin bener tadi. Sanchin dan juga Popolin Kupa di situ udah Wah. diamankan. Jadi ya Popol kalau di mid ngeribetin, Bener banget. Kupanya sih yang emang ayo Kupa gitu, maju ya. Serigalanya bisa ganti warna ya, Bang? Iya, apalagi kalau dia udah We Are Angry ya kan. Bener banget. Wah. Gigitannya sih mengganggu banget ya, tapi ada aja loh di sini yang oke sih, mungkin agak susah ya untuk masuk ke dalam setupnya seorang Dewa United Esports dengan adanya Cho yang bisa memotong jalannya seorang Kaja. Tapi kalau kita lihat dari tim Victim juga punya Aka yang dimana bisa memecah belah setup tim atau posisi tim dari Dewa United Esports. Sekarang balik lagi, ini kalau untuk War kuncinya sih kalau menurut gue ya, Yeah. Pak Bolong, di War itu ada di Akainya, dan juga kalau di Dewa United Esports itu ada di Chow-nya. Oke lah kalau begitu, ini tim mana aja yang bakal memberikan sensasi ngeblend yang bakal membuat mata kita terpana, terbakar dan termanjakan. Kita lihat aja sesaat lagi. Jadi buat teman-teman semua bisa langsung nongol di kolom komen dengan prediksi kalian 2-0 untuk Dewa atau 1 sama untuk Victim Esports. Yang pastinya kalau sampai 1 sama, kita akan terbang menuju ke game yang ketiga, GP Dewa atau Victim. Kali ini masih tetap pegang Dewa Oke, United. Choji, Victim, Victim. everybody deserve a second chance. Waduh, Berat banget sih. Kayaknya udah disiapin sih tadi pas, oh ini Pak Pulung pasti bakal nanya ini nih, gue harus Iya. ngomong ini. Dari bulan lalu kayaknya itu ya. Ya udah kalau gitu ini dia Land of Dawn game yang kedua. Oke, ini dia. Kita siap-siap bakal lihat sensasi di game kedua kali ini antara Victim Esports melawan Dewa United. Di bagian tengah masih santai seperti biasa. Belum ada pergerakan. Nah, ini dia cowoknya. Ayo, kamu petinju, saya Muay Thai. Sini sok atuh berantem ya. Aku itu sama Joe. Bener banget tuh, 1v1 nanti kan di area top lane. Tapi di sini dari mid lane-nya mencoba untuk objektif untuk keliling minion dulu. Popolin Kupanya juga masih mencoba untuk melihat pergerakan dari salah satu hero yang Nah. mungkin akan mengamankan Farkobah. Itu tuh yang ngeganggu dari Popolin Kupa kalau di early game. Dia Iya. bakal bisa memanfaatkan kupanya sebaik mungkin, digigit lagi yang ditembakin kupanya. Nah, lo untung bisa balik ke majikan ya. Bos, lapar bos. Habis lari nih bos. Kupanya ngomong. Ini agak sedikit kurang ini juga sih, kayak kalau Kajanya digunakan untuk di area set lane-nya, karena Kaja sendiri ini kan adalah hero support. Yap. Yang notabene itu HP-nya tuh tipis banget sih. LPSP, cuma nantinya kalau dia emang menggunakan seluruh itemnya emang magical Yes. damage ya, ini akan memberikan efek tarikan ataupun ya
lightning bomb yang dia bariskan 3 itu bakal sakit banget. Tapi di bagian tengah Matildanya mencoba melakukan initiate terhadap Popolen Kupa, tapi ternyata belum ada hasil apa-apa. Dia pun langsung balik lagi, tapi Purple Buff terbuka cukup bebas. Samo ingin maju ke bagian depan, menyuruh ke arah Kupanya. Ayo Kupa. Kupanya masih diem baik ya, nggak mau di Telat tapi masih bisa diamankan oleh seorang Speechless. Yap, Speechless. Namun udah ada Mountain Shocker juga dikeluarkan. Terlihatlah posisi dari player victim. Di bagian bawah ada Bene dan juga Isansin yang udah bersama-sama Popolen Kupa juga udah akan langsung masuk. Sementara itu mereka akan membuat sebuah inisiasi. Ini dia, satu hit langsung masuk, digigit lagi. Burungnya mau kemana, mulai dipecutkan, tapi ternyata untuk Speechless mendadak langsung masuk aja. Digaruk, digigit, diapain. Tapi sementara Lycan Force-nya gagal untuk mendapatkan satu orang dari Dewa. Oke, di sini kalau kita lihat backup antar tim benar-benar cepat banget. Ketika satu hero terlihat sudah terculik, di situ kalau kita lihat Speechless langsung maju. Begitupun juga dengan dari tim Dewa United ketika satu hero-nya sama di situ udah tipis juga, langsung di backup. Dan untuk turtle yang pertama tanpa adanya kontes berhasil diamankan oleh Speechless. Benar, tanpa adanya gangguan yang berarti tadi victim udah berhasil mendapatkan ke arah turtle. Namun untuk Samo Hati sendirian aja di bagian belakang. Udah ada Eagle yang langsung mengitari ke arah Popolen Kupa. Terlihat sudah satu untuk victim. Yap, satu first blood berhasil diamankan oleh tim victim. Dan kita kalau lihat juga udah ada pressure di mana dari area Purple Buff-nya sendiri udah diharas oleh tim teman-teman dari victim esport. Oh my god, ini sayang banget sih. Untuk hero core-nya kehilangan satu, Matildanya di situ. Divine Judgment-nya bagus banget. Dan sekarang kita lihat udah dari Candence-nya langsung aja menjepit ke arah Isansin. Tapi untuk Isansin masih bisa kabur. Sementara dari victim sendiri nggak berhasil di-pick satu persatu. Sementara Fels udah kepalang tanggung, dia pun langsung mendekati ke arah Chow-nya. Nggak jadi lagi, nggak ada pertempuran yang dilanjutkan. Hanya saja untuk Isansin mendapatkan kerugian yang cukup berarti ya. Dia masih level 5, nggak mendapatkan Purple Buff. Yes, bener banget. Dimana tadi Dewa victim berhasil mengamankan Purple Buff-nya. Dan di sisi lain juga di area bottom di sini udah ada 1v1 antara Moon dan juga Baymax. Altamis mencoba untuk mengamankan ketika dia udah kehilangan Purple Buff-nya. Ini adalah salah satu time-nya dia untuk mengambil Gold Buff. Dan Gold Buff-nya berhasil diambil. Ini Raptor Macet pun diambil langsung oleh Isansin. SP-nya sisa separuh, sisa setengah aja. Tapi terlihat posisi dari On My Way yang ada di bagian mid di dalam rerumputan. Sementara Sinting langsung beli ke bagian depan. Ini note-nya udah bagus banget, tapi ternyata Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu aja. Nggak ada backupan damage. Sementara itu masih selamat sejauh ini. Lycan Force di bagian belakang udah siap untuk langsung memberikan garukan. Meteor Shower belum sakit, belum ada item yang berarti dimiliki oleh Jungle-nya. Iya, bener banget. Di mana di sini kalau kita 3 hero mencoba untuk melakukan dive, satu pemain dari Dewa United harus tumbang. Dan haruskah ditumbangkan juga satu Inhibitor taruh di area topnya. Sakit banget. Itu Hurricane Dance-nya berhasil untuk langsung aja mendapatkan ke arah Popolen Kupa. Satu bar SP lagi. Namun masih menggigit ke arah Pakuito. Dia tertinggal di bagian belakang. Hanya saja Lexi Bergi nggak bisa terlalu maju untuk bisa mendapatkan damage agar bisa mendapatkan ke arah Sinting yang menggunakan Pakuito. Hal yang bagus sih untuk victim dengan cara seperti ini ya. Apalagi dengan tadi yang indah banget ya pekerjaan seorang Pakuito mengejar Chow-nya, dibantu walaupun dibantu sama Chang'e. Tapi Chang'e pun harus menghilangkan begitu cepat dan Chow pun tertinggal di bagian belakang. Oh my god. What? Apa yang terjadi dengan Dewa? Mereka begitu kocar kacirnya. Ini kayak bergantian aja nganter nyawa aja dia. Iya, tapi kalau menurut gua gini loh, ini justru kebalik draftnya. Kalau tadi di game pertama di mana Samo dulu tapi digigitin Pakuitonya nggak bisa, harus mundur. Sakit banget sih. Kalau dilihat dari draft picknya sebenarnya ini terbalik, di mana datang lagi. Datang lagi Meteor Shower dikeluarkan hanya untuk memukul mundur Pakuito dari area top lane-nya. Chow sudah kembali gitu baru On My Way. Hurricane Dance kembali diulang Altamis, seorang burst damage yang dari Dewa United harus mundur. Dan ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri ya, dimana hero dengan burst output damage terbesar dari Dewa United sering kali jadi lock oleh teman-teman dari victim esport. Iya, Speechless pun dan juga tadi udah ada AK yang kita lihat teman sementara di bagian bawah. Moonnya bisa bertahan, sedikit lagi SP tersisa. On My Way sebelumnya berhasil untuk mendapatkan karya Isansin dengan Hurricane Dance, dengan Thousand Pounder Flicker Hurricane Dance. Yang penting freestyle dulu bos ya, baru hasilnya. Tapi ternyata di hasilnya juga sangat baik. Mereka mendapatkan karya Isansin dan di bagian bawah mereka mendapatkan Benedetta.
Ya benar banget. Di sini kalau kita lihat dari Victim Esports sendiri benar-benar kembali membalikan keadaan di mana dia di early sudah memberikan pressure yang signifikan untuk teman-teman dari Dewa United. Dan ini dia akan kehilangan satu turret lagi di area bottom dan benar saja Ring of sudah digunakan untuk clearing minion. Di sisi lain Final Blow sudah dikeluarkan oleh Samot. Waduh, tapi sayang sih ternyata udah keluar Meteor Shower di mana tadi HP-nya tercas sedikit banget. Yang tanpa Meteor Shower pun sebenarnya Akai udah harus tertunggangan. Sementara Fenrir masih berhasil mundur. Jet Kundo ya aduh cepet-cepetan aja, lu mau ngejep gue ya udah gue kabur gitu. Sementara Turtle nongol lagi. Iya, ini benar-benar teman-teman dari Victim Esports bermain cukup objektif dari segi networknya juga benar-benar jauh banget. Di sisi lain Turtle yang 3 kembali berhasil diamankan oleh Speechless. Oh my god, ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk teman-teman dari Victim Esports karena kalau kita lihat juga dari Altamisnya ini akan menjadi sedikit, tapi Hurricane Dance-nya kembali dikeluarkan dengan timing yang tepat. Final Blow dikeluarkan untuk mundur ke belakang. Selamat. Alexa Final Blow-nya dikeluarkan. Selamatlah sudah Benedetta-nya untuk sekarang. Tapi dari networknya kita lihat aja 17.500 berbanding 22.200. Waduh. Bener banget, ini PR banget untuk Dewa United Esports untuk bisa mengejar network yang dipunyai oleh Victim Esports ya. Karena kalau dilihat ini perbedaan kill-nya aja udah 6 bang. Yap. Perbedaan kill-nya 6, Turtle 3 kan? Yap. Turtle 3 ya udah otomatis ini bener-bener PR banget untuk tim Dewa United Esports. Apalagi kalau kita lihat dari draft pick-nya nih pilihan hero-heronya Benedetta, terus ada Altamis juga. Ini hero-hero yang menurut gua itu sebenarnya agak mengandalkan ke late game. Dengan item yang sudah jadi gitu loh, baru bisa mulai berasa nih ya kan pedes-pedesnya. Baru mulai berasa sensasinya. Waduh, tapi sekarang sepertinya udah ada inisiat yang akan dilakukan. Nah loh, Kupa langsung ngegigit ke arah sinting-sintingnya, ketahuan posisi tapi on my way dari berbeda tempat, hanya lewat dari bagian karena cowok di bagian atas sendirian udah masuk ke dalam jangkauan mereka, hilang lagi sudah. Yes, benar di sini benar-benar tim dari Victim Esports itu tahu ketika dari 2 hero core di milik Dewa United itu tidak dibiarkan untuk jadi, makanya dia benar-benar ngasih pressure ke arah ke early sampai mid game untuk anak-anak Dewa United. Di sini kalau kita lihat Meteor Shower dikeluarkan untuk memukul mundur Altamis, lagi-lagi harus tumbang. Itu deh. Hurricane Dance. Sakit banget, tapi ternyata untuk sekarang sedikit lagi on my way. Bisakah dia kabur? Masih bisa sementara untuk Sinting tertinggal di bagian belakang, digigitin celana. Ya ilah bolong dah tuh. Sementara Sintingnya masih bisa kabur lagi. Sedikit SP terlihat di outer turret mid lane-nya. Sementara Speechless santai banget, 12 udah level yang dia dapatkan. Overfire ke bagian depan, Meteor Shower lagi menghilangkan 1 wave minion. Udah ada 1 Winter dan juga Endless Battle untuk Matilda dan juga Roger. Choji, apa yang harus dilakukan oleh Dewa United untuk mengembalikan keadaannya ketika kalau kita lihat di sini di area mid game-nya benar-benar udah tertekan banget nih. Gimana ya, dari turret ini Victim masih penuh loh, masih komplit loh ya kan? Terus perbedaan network udah mulai ke arah 6.000 loh ya kan. Ini bener-bener PR yang berat banget kalau menurut gue untuk Dewa Esports mengejar Victim ya, karena dari kalau dilihat dari hero-hero yang dipilih sama Victim, ini hero-hero yang bener-bener bisa universal. Mau tapi Pak Pulung lanjutkan Pak Pulung. Oh my god, itu kalau kita lihat. Sakit Oh my god. Wah, tapi Lycan Pons-nya garukannya. Ya ampun, memberikan mimpi buruk untuk Dewa United. Iya, Cecilia Speechless kalau udah ganti Wolf Transformation-nya digunakan benar-benar sakit banget damage yang dihasilkan oleh Speechless sendiri. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari Victim Esports benar-benar dengan leluasa mengamankan Lord yang pertama tanpa adanya kontes. Ini dia replaynya. Di situ kalau kita lihat tadi, team fight dari kedua tim benar-benar signifikan banget di mana Dewa Altamis lagi-lagi melakukan offside dan harus tumbang di area bottom lane, dan ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri dan juga menjadi pressure yang signifikan untuk tim dari Dewa United. Yap, ada beberapa player dari Victim juga udah bersembunyi, ada 1 ataupun 2 orang, Baymax dan juga On My Way, ada Burung dan juga Panda, mereka santuy terlebih dahulu, ada Hurricane Dance, ada Divine Judgment yang siap untuk menculik ke arah beberapa player, sementara Lord di bagian atas jalan perlahan, Lord jalan perlahan lagi, bener aja nih udah dipastikan ya, santai-santai dulu ya Lord, ya nggak mungkin langsung kencang-kencang juga, dia masih santai-santai dulu. Kasih nafas dulu untuk belum langsung nabrak dia. Belum ada skill sprint dia. Iya, sementara itu untuk sekarang
gagal masih yang dilakukan oleh victim. Mereka masih berada di bagian luar. Final blocknya juga udah langsung dikeluarkan begitu aja. Ini belum ada divine judgment yang dikeluarkan untuk bisa menarik para player dari Dewa. Sepertinya kemenangan akan hadir untuk victim. Akan sesaat lagi Lordnya udah hadir. Moonnya berarti kabur ke bagian belakang, tapi ternyata udah ada ini Lordnya juga tadi dari wow. Dragon sudah dikeluarkan, Dragonnya dalam dikeluarkan, itu dia sakit banget dari Candace yang menjepit ke arah Chang'e. Sedikit lagi band tersisa dan One kemenangan strike push. untuk victim 1-sama. Wow, congrats. Di sini benar-benar victim bisa mengembalikan keadaannya dengan sangat baik, di mana pressure-nya, tekanannya dari early sampai late game itu benar-benar gokil banget sih. Untuk Iya. sensasinya tuh benar-benar dia udah ngeblend banget, udah nyatu banget di area early sampai dengan late game-nya. Nah, ini dia 1-sama, kemenangan yang sangat-sangat cepat berhasil diambil oleh victim. Kedudukan disamakan. Wow, 1-1 ya sekarang Pak Pulung Yep. ya. Gini loh, perubahan yang